Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Di sini saya Mirza Adawiyah dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, yang dimana saya akan mempresentasikan hasil observasi Masjid Sabilul Najah yang bertepatan di Bebekan Timur, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam sejarah Masjid Sabilul Najah yang dulunya adalah sebuah langgar, pada tahun 2000 dibangun dan menjadi masjid sampai sekarang. Letak masjid tersebut berada di pinggiran jalan di desa yang bertepatan Desa Bebekan Timur, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Pada mulanya, masjid ini berbentuk sederhana dan bersebelahan dengan sungai berantas, makam, dan rumah penduduk sekitar Bebekan Timur Sidoarjo. Namun seiring dengan perkembangan zaman, Masjid Sabilul Najah ini yang dahulunya berukuran kecil, kini berubah menjadi besar dan ramai dengan jamaahnya. Letak Masjid Sabilul Najah ini dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk dan taman pendidikan Al-Quran, yang dimana terletak di dalam masjid. Dalam proses pendirian Masjid Sabilul Najah, tanah dari bangunan Masjid Sabilul Najah ini merupakan tanah wakaf, yang dimana tanah wakaf adalah suatu barang yang oleh pemiliknya telah dinyatakan akan dipergunakan untuk suatu maksud mulia tertentu. Dengan demikian, barang yang diwakafkan tersebut tidak dimiliki lagi oleh seseorang, tetapi bahkan lebih tepatnya dikatakan dianggap sebagai milik Tuhan. Maka barang tidak dapat diperjualbelikan dan harus dipergunakan untuk maksud yang sudah ditentukan oleh pemiliknya semua, sampai barang tersebut tidak dapat dipergunakan. Dalam sesuai fungsinya, Masjid Sabilul Najah digunakan untuk sholat warga Desa Bebekan Timur secara berjamaah, baik sholat Jumat, sholat 5 waktu, maupun sholat hari raya Islam, dan lainnya. Masjid Sabilul Najah ini dibangun pada tahun 2000. Masjid ini telah mengalami beberapa kali penambahan bangunan dan pembubaran. Mula-mula yang dibangun adalah induknya, atau yang dimaksud dengan ruang utama, dan kamar mandi, dan tempat wudhu, yang terletak di kanan dan kiri bangunan utama. Pada tahun 2000 dibangun serabi depan yang cukup luas dengan tiang yang kokoh serta pintu-pintu dengan motif kaligrafi. Pada tahun ini, Masjid Sabilul Najah rencana direlokasikan karena ada pembangunan tol, tim pengadaan tanah, yang dimana tim TPT Tol Sukmo akan merelokasi masjid di atas lahan seluas 600 meter persegi. Luas Masjid Sabilul Najah hanya 257 meter persegi, yakni yang artinya lahan baru di RT 8 2 kali lipat luasnya dibandingkan lahan lama. Sesuai dengan aturan wakaf, relokasinya harus di wilayah RT 8. Kata Ketua TPT Tol Sumo Ahmad Purwanto, yang pemilihan lahan relokasi masjid merupakan usulan warga Bebekan Timur. Ada 6 bidang lahan, yakni 4 bidang di pinggir jalan dan 2 bidang di belakang masjid. 6 bidang lahan itu milik 6 orang, bukan tanah lapang, melainkan lahan dan bangunan.
Pengukuran lahan dan bangunan sudah dilakukan oleh Badan Pertahanan Nasional, yang dimana disebutkan dalam PBN Sidoarjo. Dalam TPT mengeluarkan anggaran sebesar 4,3 miliar untuk membeli tanah dari 6 orang itu. Nilai tanah dan masjid berupa sebesar 2,4 miliar. Dalam bangunan arsitektur Masjid Sabilun Najah, yang ini memiliki bertingkat 2 atau yang dimaksud dengan lantai 2, yang dimana setiap ruangan dengan bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Lantai 1 khususnya ruangan-ruangan yang dipergunakan sebagai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan Islam. Sedangkan lantai kedua, yakni yang berruangan dominan sebagai kegiatan-kegiatan ibadah. Ruangan untuk wanita hanya diberi semacam tabir yang terletak di sebelah kiri, sedangkan di sebelah kanan untuk ruang pria. Pada tempat wudhunya terdapat di depan masjid kanan setelah masuk gerbang pintu masjid. Dalam Masjid Sabilun Najah terdapat tulisan kaligrafi yang berada di dinding sebelah kanan dan kiri mihrab. Hiasan huruf Arab atau kaligrafi tersebut berupa tulisan-tulisan lafal Al-Quran, doa, iktikaf. Masjid Sabilun Najah Bebekan Timur memiliki kegiatan yang cukup komplit, baik yang bersifat ibadah maupun kebudayaan yang bersifat sebagai tempat pusat ibadah, yakni hubungan dengan Tuhan yang berupa sholat iktikaf dan yang berupa dengan hubungan manusia yang berupa zakat, fitrah, dan nikah, dan sebagainya. Dengan demikian, maka fungsi masjid ini sudah mulai berkembang, tidak hanya sekedar sebagai pusat ibadah semata, akan tetapi juga sudah mengarah sebagai pusat kebudayaan Islam, meski belum optimal. Dalam kegiatan di Masjid Sabilun Najah, melihat remaja Masjid Sabilun Najah yang tetap eksis dari zaman dahulu sampai sekarang, dengan selalu mencoba berusaha berbagai cara memfungsikan masjid sebagai pusat pendidikan keagamaan, serta berupaya mengadakan berbagai macam kegiatan dan aktivitas untuk masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan beragama masyarakat. Dengan keaktifan beribadah, inilah mencerminkan masyarakat yang mempunyai kehidupan beragama secara hakiki, sesuai dengan ajaran Islam. Di Masjid Sabilun Najah juga dibagi beberapa bagian, di antara lain yakni yang pertama dalam sesi dakwah, yang kedua sesi pendidikan dan perpustakaan, yang ketiga sesi sosial. Dalam kegiatan lembaga keagamaan di Masjid Sabilun Najah, berikut kegiatannya yang membentuk TPQ atau yang dimaksud dengan tempat pendidikan Al-Quran, yang dimana TPQ Masjid Sabilun Najah dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 4 sore. Yang kedua, dalam kegiatan remaja Masjid Sabilun Najah, yang dimana berbagai aktivitas remaja masjid biasanya bekerja secara terstruktur dan terencana. Mereka menyusun program kerja periodik dan melakukan berbagai aktivitas yang berorientasi pada keislaman, kemasjidan, keremajaan, keterampilan, dan keilmuan. Yang terakhir yakni dalam kegiatan takmir Masjid Sabilun Najah. Berikut adalah dokumentasi letak Masjid Sabilun Najah. Demikian beberapa yang saya bisa sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada salah kata maupun penyampaian,
Saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.